Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa ila jami'il mustahiqin khususan mustahiqina wa jami'i munawwibin khususan munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub allati ta'alamna wa ta'alamnaha bifaqati ulumihim fitniri wa dunya wal akhirah khususan mu'allif jam al-jawab lahumul fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai metode atau cara supaya menjadi waliullah atau metode supaya menjadi waliyun min awliyaillah. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam nazam mengatakan lillahi hamdu la yasalu sarmata yu'zinu fistiyati man amata naman tuwa jamal jawami illati hawa usul al-fiqhi wa timisyati naman tuwa nazamakan sapa ingsun jam al-jawami'i kitab jamul jawami hawa mengkung membuat apa jamul jawami hawa usul fikhi usul fikih wadini lan usuluddin utawa akidah syazi ang indah ang indah apa jamul jawami. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam nazaman beliau mengatakan bahwa nazaman yang ditulis oleh Imam Jalaluddin yaitu nazaman
Awatibus Syata. Ini nazaman yang menjelaskan jam'ul jawab, yang mana jam'ul jawab ini memuat pembahasan usul fikih dan usuluddin, hawa usul fikih wad-din. Lalu setelah membahas usuluddin atau akidah, lalu membahas tasawuf. Sehingga jam'ul jawama' yaitu sebuah kitab yang membahas mengenai usul fikih dan akidah, lalu terakhir tasawuf. Imam Jalaluddin mengatakan melalui nazaman, yuhsyaru hadzan nazmu fi muqaddimah wa kata sakatu min muhammad. Yuhsyaru dan ringkas utawa membuat apa jam'ul jawab, hadanatmu apa hadanatmu iki rupane nazaman. Fi muqaddimah, dalam muqaddimah, wasyab'atu kuddin, lan itu pembahasan Alkitab. Jam'ul jawab adalah kitab yang ditulis oleh Imam Tajuddin Asy-Syi'bi yang isinya adalah pembahasan pertama, muqaddimah. Muqaddimah ini menjelaskan aneka ragam, mulai definisi usul fikih, definisi fikih, atau sholat di atas sajadah wasyokman, wasyawakum tinai ayyukallafa. Sholat di atas sajadah wasyok, nazamannya amal ladzi jihatu ta'asuda misal sholati fi makanil mawsuda. Ini nazaman sholat memakai sajadah wasyokman. Ini pembahasan masuk dalam muqaddimah. Lalu setelah menjelaskan muqaddimah, lalu membahas Alkitab
al-awwal. Ayat 7 Alkitab. Alkitab al-awwal membahas Al-Quran. Al-Quran dalam Jabul Jawab al-lafzu al-munazzalu ala Muhammad al-mu'tisu al-muta'abbadu bitilawati, yaitu lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi mukjizat, yang membacanya dianggap ditulis oleh malaikat ahli ibadah. Bahkan Imam Malik, Imam Ahmad dalam Hasyiah Al-Adhar saat mimpi bertemu dengan Allah, beliau bertanya, "Wahai Tuhanku, jalan tol mana yang paling cepat menuju ridhamu?" Allah menjawab, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah jalan tol paling cepat menuju ridha ilahi. Lalu Imam Ahmad bertanya, bifahmin aw bila fahmin, wahai Tuhanku, membacanya apakah harus paham atau tidak paham, tidak apa-apa? Lalu Allah menjawab, tidak paham, tidak apa-apa, yang penting membaca Al-Quran. Sehingga ulama-ulama salaf, amalan yang paling istiqomah yaitu membaca Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashirin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi turja'un. Ahli tasawuf sholat dengan khusyuk, maka mengerjakan sholat mudah sekali, dan sholat oleh ahli tasawuf dianggap salah satu kenikmatan, sebab mereka adalah manusia yang
khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi turja'un. Lalu Jam'ul Jawami' pembahasan paling akhir adalah pembahasan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu mengenai akhlak. Tasawuf ada dua macam, tasawuf amali atau akhlaki atau sunni. Lalu yang kedua tasawuf falsafi atau tasawuf filsafat. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar halaman 513 menjelaskan bahwa tasawuf ada dua macam, tasawuf amali atau tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki yaitu amaliyah-amaliyah yang dilakukan untuk melatih akhlak supaya akhlaknya baik, maka perlu ilmu tasawuf. Lalu Imam Jalaluddin As-Suyuti mengenai masalah tasawuf akhlaki, beliau menampilkan hujjah innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Ini dalilnya tasawuf akhlaki. Innama bu'istu, sesungguhnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Hadis ini oleh ulama-ulama dijadikan dalil mengenai tasawuf akhlaki, sehingga tasawuf akhlaki ini adalah ilmu tasawuf yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk diamalkan, sebagaimana kitab
wasoya, ajak makan, ajak minum, ajak anak kecil menghormati orang tua atau birrul walidain. Ini termasuk tasawuf akhlaki. Sehingga ilmu tasawuf ini anak kecil sudah mempelajari. Anak kecil mempelajari kitab wasoya, kitab tahliyah, sehingga dalam kitab tahliyah salah satu tasawuf akhlaki yaitu cinta tanah air. Hubbul watan minal iman, ini termasuk tasawuf akhlaki. Dalam kitab tahliyah Syekh Muhammad atau yang menulis kitab tahliyah mengatakan bahwa hubbul watan minal iman ini termasuk tasawuf akhlaki, akhlak manusia terhadap negara yang dicintai. Hubbul watan minal iman termasuk akhlak, dan ini termasuk sesuai dengan hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lalu Imam Jalaluddin setelah menampilkan hujjah tasawuf akhlaki, beliau menampilkan contoh-contoh mulai dari sifat sabar, qanaah, lalu cinta terhadap tanah air. Hubbul watan minal iman ini termasuk tasawuf akhlaki. Lalu dalam Jamul Jawami' Imam Tajuddin As-Subki mengatakan wazun nafsi al-aqiyah yarda biha an syafsyafil umur. Wazun nafsi utawi wong kang anduweni cita-cita utawa wong kang anduweni nafsu al-aqiyati ang nolak maring akhlak kang ala menuju akhlak kang sae. Ai alati tegese akhlak itu yaga nolak utawa yaga ngangkat utawa ngajak dia kelawan nafsun an syafsyafil umuri, ngangkat
ansafya fil umuri saking akhlak kang ala. Dalam jamul jawab dikatakan bahwa manusia yang memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu cita-cita untuk meraih derajat akhirat, mereka akan menuju akhlak al-mahmudah, akhlak yang baik, lalu meninggalkan akhlak yang madmumah. Ini adalah manusia yang memiliki cita-cita tinggi, cita-cita ingin masuk surga, yaitu menuju akhlak yang baik, meninggalkan akhlak yang madmumah atau akhlak yang tidak baik. Ini ajaran tasawuf akhlaki yang dikenal dengan istilah takhalli wa tahalli. Takhalli yaitu meninggalkan akhlak yang jelek, wa tahalli lalu menuju akhlak yang baik. Ini namanya takhalli wa tahalli. Lalu dalam masalah ini Imam Jalaluddin melalui nazaman beliau mengatakan, wa man takunu nafsu abiyah yajnahu lil maratibil aliyah, wa man takunu nafsu yajnahu lil maratibil aliyah, wa man utawi sapa wong iku takunu ana apa nafsune man iku afiatan nafsu kang golek derajat akhirat, nafsu kang nyupre pahala akhirat, yasinahu makbul terbang lil maratibi maring pira-pira derajat al aliyati ang luhur, derajat ang tinggi. Wa man takunu nafsu abiyah yajnahu lil maratibil aliyah, siapa yang memiliki hati atau nafsu yang ingin meraih derajat akhirat, ingin masuk surga, yajnahu maka ia terbang
meninggalkan sifat madmumah menuju pakaian sifat mamduhah, meninggalkan pakaian sifat madmumah mengganti atau menuju atau menghiasi dengan pakaian mamduhah atau sifat yang terpuji. Tasawuf akhlaki ini sesuai hadis Nabi, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah mencintai akhlak yang baik, akhlak yang tinggi atau derajat yang tinggi, maksudnya adalah akhlak yang baik, seperti birrul walidain, menghormati orang tua, itu termasuk ma'aliyal umur atau sifat yang terpuji. Lalu Imam Suyuti menampilkan dalil tasawuf akhlaki dalam Qawaid Musyaddah halaman 586 jilid 2, ini Qawaid Musyaddah. Wa hadisun innama bu'istu li'utammima maharimal akhlak. Ini dalil tasawuf akhlaki. Sehingga melalui tasawuf akhlaki ini muncul istilah hukmul wadon minal iman. Hukmul wadon minal iman termasuk salah satu akhlak mahmudah. Lalu dalam Jabul Jawab mengatakan wa man afa rabbahu tasawwara tab'idahu wa taqribahu. Wa man utawi sapa wong itu arafa ngerti kenal sapa man rabbahu ing pangirane man mimba kalawan perkara yu'rafu ya'rifu angerti sapa man bi kalawan ma min sifatihi ta'ala, min sifatihi saking sifate Allah Ta'ala, tasawwara tab'idahu. Man arafa rabbahu tasawwara tab'idahu wa taqribahu. Manusia yang mengenal Tuhannya melalui sifatnya, maka ia akan paham apakah ia itu jauh dengan Allah atau ia dekat dengan Allah.
Seandainya ia melakukan sholat, berarti ia dekat dengan Allah. Seandainya ia maksiat, berarti ia jauh dengan Allah. Sehingga dalam hal ini Imam Jalaluddin mengatakan, wa man yakunu aifan bi rabbihi musyawwiran liqurbi wa qudri raja wa khafa ma'amurahu wa mana'anu jatana wa'atatahu min awliyahi inka'a. Lalu dalam masalah jamul jawab ini Imam Jalaluddin menerangkan, menjelaskan bahwa manusia seandainya ingin menjadi waliyun min awliyaillah, maka caranya mudah sesuai tasawuf akhlaki, yaitu raja wa khafa fa asyaha fa taqabahu makmuran. Caranya mudah sekali, yaitu melaksanakan apa-apa perintah Allah, wasnanaga anhu, lalu menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini salah satu manusia atau metode untuk menjadikan manusia menjadi waliyun min awliyaillah. Lalu ulama tasawuf akhlaki ini menampilkan metode cara supaya menjadi wali, yaitu mudah sekali, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Lalu hujjah yang digunakan oleh kelompok ini adalah wa ma yasyalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Siapa yang selalu menjalankan sholat sunnah, ibadah sunnah, lalu mengerjakan kewajiban, uhibbu, maka saya Allah akan menjadikan hamba ini, manusia ini mahbub atau
manusia yang mencintai. Makhluk isim maf'ul wa dza'a mahdudun. Mahabbah fahuwa muhibbun wa dza'a mahdudun. Maka Allah akan mencintai manusia ini, ay ja'alahu waliyan. Artinya Allah menjadikan manusia ini wali. Allah angkat derajatnya dengan melakukan metode tasawuf akhlaki yang metodenya mudah sekali, yaitu mengerjakan sholat sunnah, mengamalkan kewajiban, menjauhi larangan. Allah lah yang nanti mengangkat derajat menjadi waliyun min awliyaillah. Ini termasuk tasawuf akhlaki, yaitu menuju ridha Allah melalui amalan-amalan akhlak yang terpuji, sehingga Allah menjadikan ia seorang wali. Al-iman yasidu bil amal. Iman itu cahaya iman yang ada dalam hati semakin hari sinarnya makin cemerlang dengan sebab amal soleh. Sehingga inilah metode yang diambil oleh ulama tasawuf akhlaki. Di antaranya adalah Imam Ghazali, lalu Hasan al-Basri, Imam Junaid. Ini adalah kelompok-kelompok yang ada dalam payung tasawuf akhlaki, sehingga Nahdlatul Ulama NU tasawufnya adalah tasawuf akhlaki. Walaupun ada istilah tasawuf falsafi, dalam Hasyiah Al-Athar tasawuf ada dua macam. Halaman 513 juz 2. Tasawuf akhlaki atau tasawuf Nahdlatul Ulama NU ini adalah tasawuf yang lebih menonjolkan akhlakul karimah, sehingga warga NU semuanya akhlaknya baik. Warga NU semuanya memiliki akhlak yang baik karena mengikuti hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimil akhlak.
Lalu akhlak, yang dimaksud akhlak yaitu akhlak sesuai pelajaran wasoya, tahliyah, ihya ulumuddin, lalu utul qulub. Utul qulub itu tetapnya imam utul qulub yang biasa ada dalam Ittihadus Syadah Al-Mutaqin, atau tetapnya Imam Sya'rani. Lalu tasawuf yang kedua, ini tasawuf yang sulit atau lebih baik orang awam jangan memahami, yaitu tasawuf falsafi. Ini dulu pas saya kuliah S2 itu ada pelajaran tasawuf. Waktu itu dosennya adalah Kiai Haji Abdullah Afadi, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Beliau dosen tasawuf. Beliau salah satu dosen tasawuf S2 terbakti atau kuliah terbakti pelajaran tasawuf S2 yang mengajar waktu dulu saya diajar Kiai Haji Afadi Mahrus atau Mbah Yai Afa. Beliau al-alim al-alamah, beliau tawadhu, beliau sesuai menggunakan ilmunya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Al-Fatihah. Lalu tasawuf yang kedua adalah tasawuf falsafi. Ini dalam Hasyiah Al-Athar sebaiknya tidak usah dipelajari. Lalu ulama-ulama yang mengamalkan tasawuf falsafi seperti Syekh Muhyiddin dan Imam Al-Jili, yaitu tasawuf falsafat yang lebih menonjolkan rasional, filsafat atau rasio. Tetapi warga NU Nahdlatul Ulama ini tasawufnya adalah tasawuf akhlaki, yaitu menonjolkan amaliyah atau berakhlak, akhlakul karimah. Lalu hujjahnya, dalilnya sesuai apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalilnya adalah innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Lalu dalam syarahnya Jam'ul Jawami melalui
Metode tasawuf akhlaki ini banyak sekali ulama-ulama yang diangkat menjadi wali oleh Allah. Salah satunya adalah sahabat Uwais Al-Qarni. Wali Uwais Al-Qarni adalah salah satu waliyun min awliyaillah. Beliau mengamalkan akhlak, yaitu birrul walidain. Beliau selalu menghormati orang tua, bahkan beliau membawa ibunya digendong dari Yaman ke Mekah untuk naik haji. Beliau sangat maksimal mengamalkan tasawuf akhlaki. Salah satunya adalah birrul walidain. Uwais Al-Qarni manusia biasa awalnya, tidak ahli ilmu. Beliau manusia biasa, tetapi karena akhlaknya baik kepada orang tua, bahkan suatu saat ibunya ingin naik haji, padahal Yaman dengan Mekah jauh sekali. Lalu dengan rasa hormat beliau berusaha keras membeli seekor sapi. Lalu setiap hari sapinya digendong. Bahkan masyarakat menyangka kalau Uwais Al-Qarni sudah tidak normal, karena setiap pagi, setiap jam 6 pagi membawa anak sapi. Anak sapi oleh Uwais Al-Qarni digendong dari satu tempat menuju tempat lain. Lalu pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu mendekati musim haji, sapinya dijual. Lalu Uwais Al-Qarni mengatakan bahwa saya menggendong anak sapi setiap pagi dan sore. Tujuanku adalah ingin berbakti kepada orang tua, ingin birrul walidain, ingin membahagiakan orang tua, supaya saya kuat. Saya harus olahraga dengan cara menggendong sapi. Dan saat ini saya sudah kuat,
saya akan membawa ibuku ke Mekah atau haji. Ini termasuk tasawuf akhlak. Dengan akhlak yang baik inilah Allah mengangkat derajat wali Uwais. Lalu dalam syarahnya Jamul Jawabat mencontohkan beberapa ulama atau waliyun min awliyaillah yang menggunakan metode tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang mengajarkan akhlak yang baik dan jalannya atau hujahnya adalah innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Wa man takunu nafsu afiyah yajma'u lil maratibil aliyah. Ini nazman yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti mengenai tasawuf akhlaki. Wa man takunu nafsu afiyah, siapa yang ingin naik derajat atau masuk surga, ya jenahu, maka tinggalkanlah akhlak yang jelek lalu menuju akhlak yang baik. Atau dikenal dalam tasawuf akhlaki tahalli wa tahalli. Tahalli meninggalkan akhlak yang jelek, wa tahalli lalu memakai akhlak yang baik. Inilah yang dimaksud Jamul Jawabat. Pembahasan terakhir adalah pembahasan tasawuf. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi